Berjalan di Sekte Suci, melihat Sekte Suci yang semakin kuat, gadis iblis itu merasakan banyak hal. Bahkan, terkadang sedikit penyesalan melintas di hatinya. Awalnya, setelah Murongyu berhasil menguasai Tata Surya, ketika ia menyatukan Tata Surya, ia awalnya ingin menggabungkan Sekte Taiyin. Hanya saja Sekte Taiyin yang asli adalah kekuatan terbesar kedua di Tata Surya, dan ia bahkan tidak peduli dengan Murongyu. Oke. Saat itu, mereka takut ditelan oleh Murongyu, dan sejak itu tidak ada Sekte Taiyin. Namun, atas desakan gadis iblis dan yang lainnya, Murongyu akhirnya tidak mengambil tindakan terhadap Sekte Taiyin, tetapi mengalokasikan tanah seluas 3 hektar untuk Sekte Taiyin agar mereka tetap hidup. Setelah bertahun-tahun, Sekte Taiyin masih merupakan Sekte Taiyin yang asli. Meskipun kekuatan gadis iblis telah membuat lompatan besar, namun, kekuatan keseluruhan Sekte Taiyin belum banyak meningkat. Tapi bagaimana dengan Sekte Suci sekarang? Gadis iblis itu bisa merasakan bahwa ada banyak kultivator tingkat alam keberuntungan. Bahkan para biksu di gua dan dunia juga menangkap banyak dari mereka. Bahkan sesekali, ia melihat murid-murid Sekte Suci di alam penciptaan lewat. Adapun yang kuat di alam surga dan manusia, dengan kekuatan gadis iblis itu, ia juga tidak bisa mengenalinya. Adapun Sekte Matahari pada awalnya, para biksu di tingkat alam keberuntungan sudah berada di tingkat tetua, dan jumlahnya tidak banyak. Para biksu di dunia gua dan meditasi bahkan dapat menghitungnya dengan satu tangan. Berapa tahun ini, apakah jarak antara kedua belah pihak begitu besar? Jika ada waktu yang lebih lama, maka gadis iblis itu menggelengkan kepalanya, dan penyesalan saat ini tidak ada gunanya. Penyihir, ada apa? Mencariku terburu-buru, tanya Murongyu ketika dia kembali dari kediaman Seng Yang Dao dan menatap penyihir itu dengan senyum di wajahnya. Karena sifat khusus Sekte Taiyin, gadis iblis itu dapat langsung menghubungi para petinggi Sekte Suci. Karena itu, Murongyu kembali untuk pertama kalinya. Menatap senyum ramah Murongyu, Dewi Iblis itu tak kuasa menahan perasaan sedikit linglung, seolah teringat adegan pertarungannya dengan Murongyu dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, Murongyu bukan lagi biksu cilik seperti dulu. Meskipun Murongyu masih begitu tulus, ia tak akan merindukan sahabat lamanya itu karena jauh lebih kuat darinya. Namun, gadis iblis itu masih merasakan jarak antara dirinya dengan Murongyu. Melihat Murongyu, ia tak bisa mengatakan apa yang telah ia persiapkan sebelumnya, dan gadis iblis itu pun ragu-ragu. Wonder, ini bukan seperti karaktermu, ayo kita bicarakan. Aku bilang aku akan melindungimu. Murongyu tertawa. Ia secara intuitif merasa bahwa gadis iblis itu pasti memiliki sesuatu yang tak terpecahkan, dan ia akan datang kepadanya ketika ia tak tahu harus kemana. Kalau tidak, dengan karakternya, ia tak akan pernah datang kepada Murongyu. Setelah menarik napas dalam-dalam, memikirkan Sekte Taiyin yang akan segera dihancurkan, gadis iblis itu akhirnya berkata perlahan, Murongyu, tolong selamatkan Sekte Taiyin. Jika kau tidak membantu, Sekte Taiyin bisa hancur. Bangkitlah. Ada apa? Ekspresi wajah Murongyu sedikit muram. Di Tata Surya yang sama, Murongyu telah mengurus Sekte Taiyin. Dan Sekte Suci tidak akan menentang kehendaknya. Lagi pula, kekuatan lain tidak bisa menembusnya sama sekali. Jadi, apakah ada seseorang di Sekte Suci yang melanggar Yin dan Yang? Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, Murongyu pasti tidak akan mudah menyerah. Bukan dari Sekte Suci, tapi dari kekuatan lain. Begini, kemudian, di bawah suara pelan gadis iblis, Murongyu akhirnya tahu apa yang telah terjadi. Memang ada kekuatan yang ingin menduduki Sekte Taiyin. Karena Sekte Taiyin semuanya wanita cantik. Tapi itu bukan Sekte Suci, juga bukan Sekte Matahari atau kekuatan lain di wilayah Bintang Bima Sakti. Begini, belum lama ini, Sekte Taiyin menemukan alam rahasia di dalam lingkup ajaran. Saat itu, orang-orang dari Sekte Taiyin pergi untuk berburu harta karun. Tapi siapa tahu, harta karun itu tidak tersedia, tetapi telah mengarah ke kekuatan yang kuat. Konon kekuatan itu adalah kekuatan yang kuat di wilayah bintang lain. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, ada saluran di alam rahasia yang ditemukan oleh Sekte Taiyin yang terhubung ke wilayah bintang lawan. Hari itu, seseorang dari kedua kekuatan kebetulan memasuki alam rahasia dan akhirnya bertemu. Saat itu, orang-orang dari Sekte Taiyin ditangkap dan dibawa. Mungkin itu dari orang-orang yang mengetahui keberadaan Sekte Taiyin, mengetahui bahwa semua Sekte Taiyin adalah wanita cantik. Oleh karena itu, belum lama ini, kekuatan lawan datang ingin menjatuhkan seluruh Sekte Taiyin. Bukan untuk menggabungkan Sekte Taiyin, tetapi untuk memecah belah setiap murid Sekte Taiyin, sebagai wanita mereka atau biksu ganda atau sesuatu. Sekte Taiyin semuanya orang-orang yang sombong, dan tidak ada yang mau. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Karena orang-orang pihak lain terlalu kuat, mereka dapat ditekan hanya dengan satu tangan. Sebagai wanita tercantik dari Sekte Taiyin, gadis iblis itu secara alami menerima perawatan kunci. Mengatakan bahwa itu adalah tuan muda dari kekuatan tertentu di sisi lain. Tetapi gadis iblis itu akhirnya melarikan diri. Setelah melarikan diri, setelah memikirkannya, hanya Murongyu yang bisa menyelamatkan mereka. Ada alam misterius dan wilayah bintang lainnya.
Aku tidak tahu apakah wilayah bintang itu berada dalam lingkup Istana Misteri Surgawi atau wilayah bintang di luar Istana Misteri Surgawi. Hati Murongyu sedikit penasaran, dan ia langsung merenung. Namun, kemurahan hatinya membuat gadis iblis itu merasa bersalah. Ia berpikir bahwa Murongyu tidak mau menyelamatkannya, atau karena ia khawatir pihak lain terlalu kuat. Auzu.com, Murongyu, bukankah kau menyalahkan Sekte Taiyin kita karena tidak bergabung dengan Sekte Suci? Jika kau menyelamatkan kali ini, Sekte Taiyin kita akan bergabung dengan Sekte Suci. Kata gadis iblis itu dengan ekspresi muram. Tidak, kau salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Murongyu menggelengkan kepalanya cepat untuk membantah dugaan sang penyihir. Pernyataan iblis itu salah sejak awal. Murongyu datang jauh-jauh, terus-menerus menaklukkan kekuatan lain. Namun ia tidak pernah secara paksa menelan kekuatan lain. Ia selalu hanya fokus pada pengembangan Sekte Suci. Seperti Sekte Taiyin, dia membiarkan mereka memilih untuk menyerah, tidak ingin menelan mereka. Untuk saat ini, Murongyu bahkan tidak perlu menelan Sekte Taiyin. Aku hanya memikirkan beberapa hal yang sangat menarik. Lupakan saja, ayo kita pergi ke Sekte Taiyin untuk saat ini. Aku ingin melihat siapa yang cukup berani untuk membuat masalah di tata suryaku. Kata Murongyu di sela-sela kata-katanya. Yu telah berdiri. Tak lama kemudian, Zhang Ao, Duan Muking, dan yang lainnya muncul di hadapannya. Bahkan Zhao Ziqing dan para wanita lainnya juga ada di sana. Haruskah kita membawa orang-orang ini? Melihat hanya ada selusin atau 20 orang, gadis iblis itu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya Murongyu, dan kekuatannya cukup besar. Dia khawatir orang-orang seperti Murongyu bukanlah lawannya. Tidak cukup, tunggu, lalu panggil orang lain. Murongyu tersenyum tipis. Sebelum kata-kata Murongyu jatuh, seorang pria kuat merobek kehampaan dan muncul dari kejauhan. Ini adalah salah satu dari 60 budak Murongyu di alam Dao, dan itu adalah eksistensi alam Dao Sovereign. Jika bahkan dia tidak bisa menghadapi kekuatan misterius itu, Murongyu harus pergi sejauh yang dia bisa. Meskipun gadis iblis itu masih menunjukkan kecurigaan, dia berhenti berbicara ketika melihat hati Murongyu kembali penuh. Selain itu, berdasarkan pemahamannya tentang Murongyu, Murongyu tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak pasti. Meskipun Sekte Taiyin menempati 20% tata surya, ketika Murongyu menginjakkan kaki di wilayah Sekte Taiyin, dia menemukan bahwa wilayah ini kosong dan sepi, dan hampir tidak melihat satupun murid Sekte Taiyin. Menurut pernyataan gadis iblis itu, semua orang dari Sekte Taiyin ditembak di markas besar Sekte Taiyin, menunggu kekuatan misterius itu melakukan seleksi, seperti memilih budak. Sekte Taiyin tidak punya pilihan lain, dan bahkan lebih tidak berdaya melawan. Sepertinya kecerdasan Sekte Suci masih belum cukup. Murongyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekte Taiyin telah mengalami hal sebesar itu, dan Sekte Suci di sebelahnya tidak mendengar sepatah kata pun. Itu adalah kegagalan. Tuan Suci, Sekte Suci kita sama sekali tidak memperhatikan Sekte Taiyin, kan? Lagi pula Sekte Taiyin tidak bisa mengatasi badai apapun, dan Sekte Taiyin berada di bawah Sekte Matahari. Siapa yang tahu hal seperti itu akan terjadi? Duan Muking segera berbalik, berkata dengan mata tertutup, seorang bawahan yang benar-benar menentang pemimpin sekte. Gadis iblis itu menatap Duan Muking dan Murongyu dengan tercengang. Dia ingin melihat bagaimana Murongyu menangani bawahan seperti itu. Namun, reaksi Murongyu juga mengejutkannya. Kulihat Murongyu menyeringai, ternyata begini. Lupakan saja, aku tidak mengatakannya. Tapi, kau bisa memperhatikannya nanti saja. Lagi pula, kekuatan itu berani menyerang Sekte Taiyin, dan berani memperlakukan kita. Zong yang melakukannya. Petik 2. Oh, Tuan Suci. Hehe, Duan Muking tertawa. Gadis iblis di sampingnya berantakan tertiup angin. Mungkin, justru karena hubungan merekalah Sekte Suci akan tumbuh dengan cepat. Dari kekuatan kecil yang diam dan tidak mencolok, ia dengan cepat tumbuh hingga ia hanya bisa melihat ke atas. Entah mengapa, saat ini, gadis iblis itu tiba-tiba sedikit menyesal. Jika Sekte Taiyin memilih untuk menyerah atau bahkan bergabung dengan Sekte Suci, maka kekuatan banyak murid Sekte Taiyin telah meningkat pesat, kan? Bagaimana keadaannya sekarang, dengan sedikit perubahan sejak awal? Hanya saja penyesalan sekarang tidak ada gunanya. Beberapa hal hanya bisa dirindukan jika dirindukan. Di luar Sekte Taiyin, Murongyu dan yang lainnya berdiri beradu di langit berbintang, menatap ke depan. Markas besar Sekte Taiyin berantakan, dan sesekali terdengar teriakan dan jeritan. Tak bernyawa, sejauh mata memandang, hanya ada beberapa pria tak tahu malu berkeliaran, dan tak ada wanita yang bebas keluar masuk. Kalaupun ada, itu adalah wanita tersegel, yang dikawal oleh para pria itu untuk berjalan melewatinya. Bahkan, Murongyu dan yang lainnya melihat beberapa biksu laki-laki menghina murid-murid Sekte Taiyin. Tangisan itu, berasal dari para wanita yang telah dihina. Setelah disegel, meskipun mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri, mereka hanya bisa membiarkan orang lain menghina mereka. Bajingan-bajingan ini, gadis iblis itu langsung marah, dan dia tak sabar untuk bergegas dan menghancurkan para pria itu, namun dia mengenal dirinya sendiri dengan baik, jadi dia menatap ke arah Murongyu. Wajah Murongyu juga sedikit muram, ayo turun.
Petik 2. Identitas Tuan Muda Kota Guiyuan tidaklah sederhana, karena ia masih memiliki klon kekuatan peninggalan kakeknya, Tetua Agung di Gunung Zishan. Dalam keadaan normal, apalagi Zhang Hao, bahkan Murong Yu pun tak mampu membunuh Tuan Muda Kota Guiyuan. Sebaliknya, alangkah baiknya jika mereka tidak dibunuh oleh para anti-pembunuh. Namun untungnya, mereka memiliki eksistensi yang mengerikan di ranah Taoisme. Bahkan sebelum klon kekuatan Tetua Agung Gao Gao sempat menembak, ia telah melepaskannya. Namun, Tuan Muda Kota Guiyuan telah meninggal, mungkin Tetua Agung Si Gaoshan sudah mengetahuinya. Benar saja, saat Tuan Muda Kota Guiyuan terbunuh, Tetua Agung Zishan, yang berada jauh dari gunung, telah menemukan sesuatu. Ketika ia melihat giok jiwa Tuan Muda Kota Guiyuan telah menjadi tumpukan bubuk, ia langsung marah. Siapa yang membunuh cucuku? Setelah raungan, Tetua Agung itu langsung melesat, menghilang di tempat yang sama dengan tubuhnya yang berkedip. Terlihat betapa ia mencintai cucunya ini. Bagian lain dari susunan teleportasi di kota Guiyuan berada di kediaman Tetua Agung Zishan. Oleh karena itu, Tetua pertama di Gaoshan telah muncul di kota Guiyuan. Siapa yang membunuh cucuku? Sebuah raungan meledak dari susunan teleportasi, langsung menyelimuti seluruh kota Guiyuan. Di saat yang sama, napasnya yang menyerupai lautan badai keluar dengan liar, menyelimuti bintang Yuan di tempatnya berada dalam sekejap. Puff, puff. Awalnya, kota Guiyuan dan yang lainnya tertekan dan berlutut di tanah karena mereka tak tahan dengan napas yang keluar dari Tetua Agung ke Gaoshan. Namun, para talenta ini berlutut di tanah, dan mereka merasakan kekuatan mengerikan yang menekan mereka seperti gunung telah lenyap dalam sekejap. Jadi semua orang ragu-ragu. Jadi, apa yang terjadi saat ini? Faktanya, Tetua Agung Zi Gaoshan belum sempat memamerkan kekuatannya, ia telah ditindas oleh kekuatan tak tertandingi di ranah Dao Sovereign milik Murong Yu. Eksistensi kuat ranah Dao, meskipun hanya melepaskan sedikit paksaan, ia tak sanggup menahannya. Saat ini, ia berlutut di depan Murong Yu dengan ekspresi terkejut. Melihat penampilannya yang terkejut, rasanya seperti melihat sesuatu yang luar biasa. Sungguh luar biasa, sebagai eksistensi puncak dari ranah Dao Les, ia tahu berapa banyak kekuatan Dao Realem di alam semesta. Seluruh Gunung Zishan juga dihuni oleh dua kekuatan besar di alam Dao Agung, dan kedua makhluk itu tidak akan menyerangnya. Oleh karena itu, ia benar-benar tak terkalahkan dalam jangkauan kekuatan gunung tertinggi. Namun, yang tak kusangka adalah di kota Guiyuan, kekuatan yang begitu berpengaruh, ia akan bertemu dengan alam Dao yang kuat. Jika ia tahu, ia tidak akan datang ke sini meskipun diundang. Meskipun ia memanjakan cucunya, nyawanya lebih penting. Siapa kau? Mengapa kau mengincarku? Tetua Agung Zi Gaoshan dipenuhi keterkejutan dan kemarahan, tetapi akhirnya ia menekan suaranya dan menatap Murong Yu, lalu berkata. Meskipun alam Murong Yu tidak tinggi, dengan tatapan berbisa rubah tua ini, ia dapat melihat sekilas bahwa Murong Yu adalah penguasa semua orang. Istana Tianji, wakil kepala istana, kata Murong Yu ringan. Wajah Tetua Agung Gao Gaoshan tiba-tiba berubah. Di sini sangat jauh dari istana Tianji, bagaimana mungkin wakil kepala istana Tianji muncul di sini? Apalagi, kebetulan di saat kritis seperti ini, kudengar kalian akan menyerang istana rahasia surgawi baru-baru ini. Nah, berapa banyak kekuatan lain yang telah kalian satukan? Mata Murong Yu berbinar-binar saat ia menatap Tetua Agung Zishan. Meskipun hanya butuh beberapa saat, Murong Yu sudah menduga mengapa orang-orang ini menyerang istana rahasia surgawi. Bukan karena kuil Tianji menghalangi perkembangan mereka. Kebangkitan istana Tianji telah merugikan kepentingan mereka, yang memang tak terelakkan. Namun, hal itu belum memungkinkan mereka untuk memobilisasi pasukan. Tujuan mereka jelas merupakan ranah rahasia surgawi. Bagaimanapun, istana rahasia surgawi yang ada saat ini jelas merupakan jasa alam misterius Tianji. Jika mereka ingin berkembang dan menjadi lebih kuat, mereka harus merebut ranah rahasia surgawi. Kita telah bersahabat dengan Gaoshan dan istana Tianji. Bagaimana mungkin kita menyerang istana Tianji? Jangan memprovokasi perpecahan. Lagi pula, aku sangat meragukan identitas kalian. Bagaimana mungkin wakil penguasa istana-istana Tianji adalah seorang biksu kecil di alam penciptaan? Seperti yang kita ketahui, istana Tianji tidak pernah memiliki yang disebut sebagai wakil penguasa istana. Tetua Agung Zishan memang rubah tua. Setelah panik, ia kini telah tenang. Yah, kau bisa melihatnya. Senyuman Murong Yu. Tetua Agung Gaoshan tiba-tiba merasa lega, berpikir bahwa ia bisa mengelak. Namun, pada saat itu, ia tiba-tiba melihat Murong Yu mengedipkan mata pada para budak di ranah Daojun. Firasat buruk langsung muncul dari hatinya. Di saat yang sama, ia merasa matanya gelap, ia kehilangan kesadaran. Para budak di ranah Tao menyegel kekuatan mereka dan tertegun. Seketika, roh Murong Yu menembus jiwa lawan dan mulai membaca ingatan. Auzu.com kabar dari penguasa kota muda kota Guiyuan memang benar, dan Zi Gaoshan memang telah menyatukan beberapa pasukan untuk menyerang istana rahasia surgawi. Terlebih lagi, Tetua Agung tahu lebih banyak daripada yang diketahui Tuan Muda Kota Guiyuan. Bahkan ada tanggal-tanggal praktis. Hanya saja,
Bagaimana pengaturan spesifiknya, bagaimana pembagian keuntungan setelah penyerangan Istana Rahasia Surgawi akan dilakukan oleh beberapa pasukan, masih belum jelas meskipun dia adalah Tetua Agung. Mungkin belum dibahas, atau bahkan Tetua Agung tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Setelah mengecualikan ingatan ini, Murong Yu juga membaca dan menyaring semua ingatan Tetua Agung kepada Gao Shan. Akhirnya, ia mempelajari banyak ingatan tentang si Gao Shan dari ingatannya. Tuan, bagaimana Anda menghadapi orang ini? Haruskah Anda membunuhnya secara langsung atau? Tanya seorang budak di ranah Dao Monark kepada Murong Yu. Tekan dulu, mungkin akan berguna nanti. Setelah merenung sejenak, ia memutuskan untuk tidak membunuh Tetua Agung terlebih dahulu. Murong, apa tingkat kekuatan Zishan dan Istana Tianji? Apakah kau benar-benar wakil kepala Istana Tianji? Melihat Murong Yu membaca ingatan itu, Lan KR yang sempat ragu akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kecuali para budak di ranah Dao Jun, semua orang memandang Murong Yu seperti bayi yang penasaran. Para budak di ranah Taoisme mengetahui keberadaan Istana Misteri Surgawi. Namun, ia ragu bahwa Murong Yu telah menjadi wakil kepala Istana Tianji di usia muda. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang, lalu bertanya, apakah kalian benar-benar ingin tahu? Semua orang mengangguk dengan tegas. Lupakan saja, kalian masih belum tahu untuk saat ini. Mengetahuinya tidak akan ada gunanya. Penjahat besar, kau membangkitkan rasa ingin tahu kami tapi tidak mengatakan apa-apa. Lan KR langsung memutar bola mata Murong Yu. Yang lain juga menatap tajam ke arah Murong Yu. Pada akhirnya, Murong Yu menyerah dan berkata kasar kepada Istana Misteri Surgawi. Seorang ahli di alam Dao besar. Semua orang tak kuasa menahan napas. Keberadaan tingkat itu terlalu jauh dari mereka. Dan Istana Tianji, ternyata merupakan kekuatan tingkat Dao. Dan sekte suci mereka paling tinggi adalah kekuatan tingkat surga dan manusia. Faktanya, yang tidak diketahui Zhao Ziqing dan yang lainnya adalah jika menghitung 60 budak di alam Dao, sekte suci jauh lebih kuat daripada Istana Tianji. Murong, bagaimana kau bisa menjadi wakil kepala Istana Tianji? Dengan kekuatanmu, apakah ada yang bisa meyakinkanmu? Tanya Yu Mengqing sambil tersenyum. Aku menyelamatkan kepala Istana Misteri Surgawi, lalu menjadi wakil kepala istana. Menurut kepala Istana Misteri Surgawi, siapa yang berani menolak? Pergilah padanya jika kau menolak. Lagi pula, aku hanya memberinya nama. Sebelum mereka bisa bicara, mereka sudah kembali ke tata surya. Namun, Murong Yu tidak menghancurkan formasi teleportasi itu, juga tidak menghancurkan alam rahasia. Ia hanya menggunakan sejumlah besar formasi teleportasi untuk menutupinya. Dengan cara ini, kau tidak akan menemukannya di gunung yang tinggi, dan tempat ini mungkin menjadi jalan rahasia bagi Murong Yu. Mungkin itu bisa memainkan peran yang luar biasa. Lagi pula, meskipun ia bisa mengirimkannya langsung melalui He Tuluoshu, mustahil untuk membawa sejumlah besar murid dari Istana Tianji. Ia tidak ingin memperlihatkan kemampuan He Tuluoshu untuk melindungi langit. Baiklah, kalian semua tinggallah di sekte suci untukku. Aku tidak akan pergi kemanapun akhir-akhir ini. Aku akan pergi ke Istana Rahasia Surgawi dulu. Masalah ini mendesak. Setelah menempatkan Zhao Ziqing dan yang lainnya, Murong Yu membawa beberapa budak di alam Dao dan bergegas ke Istana Rahasia Surgawi. Penguasa Istana Tianji pergi untuk mundur, kali ini entah berapa lama lagi. Oleh karena itu, Murong Yu langsung menemui murid generasi kedua dan ketiga Istana Rahasia Surgawi, 7 bintang dan tetua 7 bintang. Apa? Zi Gaoshan menggabungkan beberapa kekuatan untuk menyerang Istana Rahasia Surgawi. Setelah mendengar berita ini, 7 bintang, Tetua Agung 7 bintang, dan yang lainnya langsung tertekan. Namun tak lama kemudian mereka menjadi curiga. Tak satu pun dari mereka menerima kabar, bagaimana mungkin Murong Yu tahu. Oleh karena itu, Murong Yu memberikan gambaran umum tentang masalah kembali ke Yuan Cheng. Tentu saja, masalah menangkap Tetua Agung ke Gaoshan masih belum disebutkan. Jika tidak, Qixing dan yang lainnya akan mendapat lebih banyak masalah, dan budak-budak Murong Yu di alam Dao juga akan diketahui oleh mereka. Hal ini benar sekali, kita harus bersiap, atau mencoba menjadi kuat dulu. Di akhir, Murong Yu memberi saran. Asumsikan saja ini benar, tapi bagaimana kita bisa melawan mereka? Sekalipun gurunya di luar adat, dia hanya satu orang. Dan di sisi lain, setidaknya ada 4 atau 5 ahli alam Dao, kata Tiansu dengan wajah muram, raut wajah tertekan. Semua orang saling memandang dan terdiam. Istana Tianji telah berkembang selama bertahun-tahun, bukankah ada sekutu yang bisa diandalkan? Kata Murong Yu tak berdaya. Tidak, Tianji langsung berkata dengan tegas. Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Kepala istana dari Istana Misteri Surgawi benar-benar gagal. Istana Misteri Surgawi kita telah bangkit terlalu cepat dan telah melanggar kepentingan banyak kekuatan. Banyak kekuatan ingin menghancurkan kita, dan tak seorang pun dengan tulus bersekutu dengan kita. Jika berita pengepungan kita menyebar, aku khawatir akan ada lebih banyak kekuatan lagi. Akan menyusahkan kita, kata Shao Guang dengan wajah muram. Wajah Murong Yu langsung berubah muram. Istana Tianji benar-benar gagal. Jika kau bahkan tidak punya sekutu, bisakah kau hanya mengandalkan diri sendiri?
60 budak di tingkat alam Dao seharusnya cukup untuk menghancurkan, atau bahkan menghancurkan kekuatan seperti gunung. Tapi itu pasti akan mengungkap identitas Murong Yu. Bagaimana mungkin ada begitu banyak budak jika hanya seorang biksu di alam penciptaan? Tidak peduli bagaimana penjelasan Murong Yu, tetap saja ada celah pada akhirnya. Setelah identitasnya terungkap, akan sulit baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Namun, sepertinya ini hanya bisa dilakukan. Dia tidak bisa hanya melihat istana rahasia surgawi dihancurkan oleh Zi Gaoshan, kan? Baiklah, aku akan mengurus yang kuat. Kau lakukan hal lain. Semua orang menatap Murong Yu dengan heran. Murong Yu, apa yang kau katakan itu benar? Bagi Gaoshan, mereka setidaknya 4 atau 5 orang kuat di alam Dao. Bukannya semua orang tidak percaya pada Murong Yu, tetapi karena Murong Yu hanya berada di alam penciptaan. Bagaimana dia bisa tahu kekuatan besar dari alam agung? Bahkan jika kalian saling mengenal dan meminta bantuan Istana Tianji, seharusnya tidak banyak, kan? Jangan khawatir, aku punya firasat sendiri tentang masalah ini. Nanti, kau akan tahu. Murong Yu hanya tersenyum misterius, tanpa menjelaskan terlalu banyak. Jika kau benar-benar yakin, lebih baik kita bertindak dulu, dan menghancurkan mereka di pegunungan tinggi dulu. Tiansu berkata dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Tak satu pun dari orang-orang di sini yang keras kepala. Karena Zishan dan yang lainnya ingin menghancurkan istana misteri surgawi, mereka tentu saja tidak akan bersikap sopan kepada mereka. Mata Murong Yu berbinar, dan dengan kekuatannya saat ini, itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan beberapa dari mereka di Gunung Gaoshan. Namun, masalah ini tidak sesederhana itu. Begitu mereka disapu bersih hingga ke pegunungan tinggi, Istana Tianji pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, itu semua sumber daya. Apalagi Istana Tianji memiliki kemampuan itu. Tetapi bahkan dengan kemampuan itu, jika Istana Misteri Surgawi mengambil inisiatif, pada akhirnya akan menuai kritik dari orang lain. Dunia ini tidak pernah kekurangan yang disebut pembela. Jika Istana Tianji bertindak lebih dulu, bahkan jika telah merebut wilayah pegunungan tinggi dan kekuatan lainnya, yang disebut pembela itu akan menghukum pintu masuk Istana Tianji. Daripada ini, lebih baik menunggu sampai Gaoshan melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan kemudian Istana Tianji akan melakukan serangan balik untuk menghancurkan mereka semua. Dengan cara ini, tentu saja tidak ada yang mengatakan apa-apa. Bagus, setelah mendengarkan rencana Murong Yu, semua orang mengangguk. Pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa wakil kepala istana, Murong Yu, telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika bukan karena Murong Yu, mereka tidak akan tahu apa yang terjadi jika Istana Tianji dihancurkan. Karena waktu dan perkiraan lokasi tangan mereka telah diketahui dari ingatan Tetua Agung Zishan, akan mudah untuk menangani langkah selanjutnya. Saat mengerahkan pasukan, fokuslah pada medan bintang terdekat. Namun, Istana Tianji tidak mengevakuasi para biksu dari wilayah bintang terdekat tempat pertempuran akan berlangsung. Karena itu akan memungkinkan mereka untuk mencari tahu sampai ke Gaoshan. Yang harus dilakukan Murong Yu adalah menangkap mereka semua di tempat ini, mencapai pegunungan. Pada saat yang sama, mereka telah memberitahu kepala Istana Ji Surgawi yang sedang berlatih retret. Namun, ia tidak mendapat balasan dari kepala Istana Ji Surgawi. Bagaimanapun, Murong Yu memiliki cukup banyak ahli untuk mengambil alih, bahkan jika kepala Istana Ji Surgawi tidak muncul, ia tidak akan peduli. Waktu berlalu perlahan, dan hari demi hari semakin dekat dengan waktu untuk mencapai gunung. Pada hari ini, Murong Yu dan yang lainnya sedang mengintai di sebuah bintang Yuan di luar Istana Tianji. Di sekitarnya, selain para ahli seperti 7 bintang misteri surgawi dan Tetua Agung 7 bintang, terdapat lebih dari selusin budak dari alam agung yang mengintai di sampingnya. Lebih dari selusin jalan yang kuat seharusnya sudah cukup. Lagi pula, Murong Yu punya rencana lain. Tak lama kemudian, puluhan pita cahaya muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya, menghantam kehampaan dari langit yang jauh, dan datang dengan cepat. Segera, orang-orang ini tinggal di sebuah bintang Yuan lain di dekat Murong Yu dan yang lainnya. Mereka adalah 2 leluhur agung dari gunung tertinggi dan beberapa dari alam tanpa pamrih dari gunung tertinggi. Namun, tidak ada orang kuat lain yang muncul. Tiansu segera berbicara kepada Murong Yu melalui transmisi suara. Melihat postur ini, apa mereka ingin melaksanakan rencana pemenggalan kepala? 2 kekuatan besar saja sudah cukup untuk menghancurkan markas Istana Tianji kita. Jika ditambah beberapa pasukan lagi, menghancurkan markas kita dalam semalam bukanlah masalah. Apalagi jika terjadi serangan mendadak, kita bahkan tidak punya waktu untuk mendukung formasi penjaga gunung, kata Kei yang dengan suara rendah dan aura pembunuh. Semua orang mengangguk dalam diam, meskipun mereka terlihat seperti pembunuh. Namun, ketika mereka melihat orang-orang di gunung tertinggi, tatapan mereka secara alami menjadi tenang. Bukannya tidak ada niat membunuh, tetapi jika mengandung niat membunuh, mereka akan ketahuan oleh pegunungan tinggi. Sekarang jelas bahwa kekuatan kuat lainnya belum muncul, dan begitu rumput dilumpuhkan, mustahil untuk menangkap mereka semua sekaligus. Setelah orang-orang dari gunung tertinggi datang, mereka tidak melakukan apa-apa, dan mereka bersembunyi di bawah bintang Yuan. Jika mereka tidak tahu bahwa mereka akan menyerang istana rahasia surgawi, Murong Yu dan yang lainnya akan mengira mereka sedang berkultivasi di sini.
Tanpa meminta Murong Yu menunggu lama, sekelompok puluhan orang lainnya datang. Namun, kali ini hanya ada satu pembangkit tenaga listrik di tingkat alam Dao. Aozu.com, itu bajingan Pavilion Zanri. Setelah melihat orang yang datang dengan jelas, Tiansu tak kuasa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Orang-orang seperti Tianxuan dan Yu Heng juga tampak marah. Murong Yu sangat memahami perasaan mereka, karena Pavilion Zanri di permukaan adalah sekutu Istana Tianji. Untungnya, kali ini Istana Tianji tidak meminta bantuan dari mereka yang disebut sekutu. Kalau tidak, ia akan tertegun. Coba kulihat, apa belum ada sekutu yang muncul? Yao Guang mencibir dengan penuh kebencian. Satu persatu, kekuatan dan orang-orang kuat terus bermunculan. Pada akhirnya, total 6 kekuatan dan ratusan orang kuat berkumpul di Bintang Yuan di depan Murong Yu dan yang lainnya. Di antara mereka, 2 adalah sekutu Istana Tianji. Namun, mereka juga satu-satunya 2 sekutu Istana Tianji. Selain kekuatan di gunung tertinggi dan kuil agung pencerahan agung masing-masing datang dengan 2 alam dao yang kuat, kekuatan lainnya hanya memiliki 1 alam dao yang kuat. Namun, setiap kekuatan keluar dengan kekuatan penuh. Ini saat yang tepat untuk tawar-menawar. 8 kekuatan alam agung, wajah Yao Guang dan yang lainnya sehitam awan gelap. Jika bukan karena hubungan dengan Murong Yu, bahkan jika mereka tahu bahwa Zishan akan menyerang Istana Tianji tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya. Sekarang, mereka semua seharusnya ada di sini, apakah giliran kita untuk bermain? Tiansu menatap Murong Yu, dan meremas buku-buku jarinya di antara jari-jarinya. Yang lain juga melompat untuk mencoba. Kalau begitu, keluarlah. Murong Yu tersenyum tipis, dan melangkah keluar dari tempat persembunyian terlebih dahulu. Segera, sekelompok orang kuat dari Istana Ji Surgawi muncul satu demi satu, melangkah di udara dan perlahan-lahan menuju ke tempat di seberang gunung tempat orang-orang berkumpul. Saat Murong Yu muncul, Zi Gaoshan dan yang lainnya di Bintang Yuan yang berlawanan sudah waspada, dan semua mata mereka tertuju. Saat bertemu orang-orang di Istana Tianji, pikiran pertama Zi Gaoshan dan yang lainnya adalah rahasia mereka terbongkar dan mereka disergap oleh Istana Tianji. Terjadi pemerkosaan, wajah Gaoshan dan yang lainnya tiba-tiba muram. Hanya saja sekarang bukan saatnya mencari pengkhianat, melainkan menghadapi semua orang di Istana Misteri Surgawi. Semua rekan tahu Istana Tianji tiba-tiba muncul di sini dan tidak tahu apa yang terjadi. Seorang leluhur Zishan melangkah keluar, berdiri tak jauh di depan Murong Yu dan yang lainnya, lalu bertanya dengan suara berat. Keledai botak, jangan sok. Apa kau tidak akan menyerang Istana Misteri Surgawi kita dan menghancurkan Istana Misteri Surgawi kita? Tiansu tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Wajah leluhur yang berbicara dengan Gaoshan langsung berubah hitam. Karena kepalanya botak, karena waktu kecil dulu, rambutnya tidak bisa tumbuh karena latihan dan ekstasi. Jadi, kepalanya selalu botak. Dan yang paling tabu baginya adalah orang lain mengolok-olok kepalanya yang botak. Bagaimana dengan rahasianya? Kenapa tidak terungkap? Keledai botak itu melirik ke arah Murong Yu dan yang lainnya dengan wajah muram. Melihat bahwa status tertinggi di antara Murong Yu dan yang lainnya hanyalah puncak dari ketidakkegoisan, keledai botak itu, yang memiliki niat membunuh yang kuat, ragu-ragu. Bahkan tidak ada orang kuat di alam agung. Apa maksud mereka datang ke sini? Apakah untuk menyambut mereka? Tapi bagaimana mungkin? Apakah ada penyergapan di Istana Tianji? Memikirkan hal ini, keledai botak itu terkejut. Itu hanya sekelompok semut, bunuh saja. Seorang leluhur kuil Dacheng keluar semakin banyak, dan berkata dengan dingin. Benar, bunuh mereka, lalu bantai alam rahasia surgawi, dan alam rahasia surgawi akan menjadi milik kita. Alam rahasia dari alam rahasia surgawi, aku tidak sabar lagi. Leluhur Pavilion Zanri berkata dengan penuh semangat. Sebagai salah satu sekutu Istana Misteri Surgawi, ia tentu tahu rumor tentang alam misteri surgawi. Ia telah lama mendambakan alam rahasia surgawi. Hanya saja, belum ada kesempatan. Kali ini Zi Gaoshan berinisiatif mengundangnya, dan tanpa ragu sedikit pun, ia langsung setuju. Murong Yu melangkah maju dan melirik keledai botak dan yang lainnya dengan tatapan meremehkan, pembunuh selalu dibunuh. Ketika kalian berpikir untuk menyerang Istana Misteri Surgawi, apakah kalian pikir sarang kalian telah direbut oleh seseorang? Ekspresi para keledai botak dan yang lainnya sedikit berubah. Tepat saat mereka hendak berbicara, Murong Yu melanjutkan, kalian pikir Istana Tianji adalah penguasa alam agung yang kuat, jadi Istana Tianji begitu kejam. Aku tidak takut mengatakannya, kalian benar-benar idiot. Kalian pikir Istana Tianji adalah ikan di talenan, biarkan kalian membunuhnya, kan? Kalau begitu, sekalian saja kalian lihat-lihat dan buktikan kekuatan sejati Istana Tianji kita. Istana Tianji juga merupakan leluhur dari rahasia, apalagi yang ada. Keledai botak di Gaoshan mencibir berulang kali, tetapi senyumnya segera lenyap. Entah kapan, belasan biksu dengan ekspresi acuh tak acuh muncul di sekitar mereka. Ia bisa merasakan bahwa orang-orang ini memancarkan aura tingkat alam Dao, dan bahkan yang terkuat pun membuatnya merasa tak terduga. Kapan Istana Tianji memiliki begitu banyak kekuatan agung? Wajah orang-orang di Gaoshan, kuil Dacheng, dan lainnya langsung memucat. Lebih dari selusin jalan besar memancarkan aura yang tak tertandingi,
dan langit di dekat lokasi tumbukan terus berguncang. Di bawah tekanan dan tekanan yang mengerikan, para ahli yang mencapai pegunungan tinggi dan kuil Dacheng langsung tertindas dan berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuh dengan ekspresi ngeri. Bahkan para ahli alam Dao setingkat dua leluhur agung dari gunung tertinggi pun berada di bawah tekanan yang mengerikan, mereka ketakutan, dan jiwa mereka juga gemetar. 8 hingga 15. Kekuatan ini terlalu jauh. Lagi pula, tampaknya para ahli jalan besar di sisi istana Tianji tidak lemah. Tiba-tiba, kesombongan Zishan, Paviliun Zanri, dan para ahli lainnya lenyap selamanya, bagaikan bola kulit mati. Bagaimana mungkin? Ada apa denganmu? Mengapa kau ingin menyergap kami? Kami sekutu. Leluhur Paviliun Zanri menatap Murong Yu dan yang lainnya dengan marah. Namun, siapapun bisa melihat kengerian di kedalaman matanya. Saat ini, leluhur Paviliun Zanri sudah menyesalinya. Jika dia tahu istana misteri surgawi begitu kuat, bahkan jika dia memberinya keberanian, dia tidak akan berani bersatu dengan pegunungan tinggi untuk menyerang istana misteri surgawi. Bahkan, dia tidak tega mengingini alam rahasia misteri surgawi. Tidak mungkin, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Idiot, siapa yang baru saja bilang untuk membunuh kita lalu menghancurkan istana misteri surgawi? Istana misteri surgawi kita benar-benar buta. Mencari orang idiot sepertimu sebagai sekutu. Tiansu mengejek Zanri tanpa henti, Patriark Paviliun. Semuanya, kita hanya berbicara tanpa ampun sebelumnya, tidak benar-benar ingin menyerang istana misteri surgawi. Alasan kita berkumpul di sini tidak lebih dari untuk menyelidiki rahasia. Jika teman-teman istana misteri surgawi juga tertarik, kita akan pergi bersama. Berburu harta karun. Keledai botak di gunung tertinggi nyaris tidak tersenyum, tetapi senyumnya jelek. Jadi begitu, kata Murong Yu dengan ekspresi datar. Namun, keledai botak dan yang lainnya merasa lega, mengira mereka telah membodohi Murong Yu. Mereka bahkan mengutuki Murong Yu satu persatu dalam hati, mengatakan bahwa bagaimanapun juga, dia hanyalah anak kecil yang tidak berpengalaman, sungguh bodoh. Tapi, bagaimanapun juga, ini wilayah istana misteri surgawi. Aku tidak peduli jika kalian masuk tanpa izin ke istana misteri surgawi, tetapi kalian harus meninggalkan sesuatu untuk kami. Kalau tidak, jangan pergi. Ada apa? Wajah keledai botak dan leluhur tiba-tiba menjadi muram. Tidak apa-apa, selamatkan saja nyawa kalian. Kita tidak membutuhkan yang lain, kata Murong Yu ringan. Ekspresi wajah Gao Shan dan yang lainnya berubah, kau benar-benar ingin merobek kulitmu. Meskipun jumlahmu lebih dari 2 kali lipat kami, jika kau bekerja keras, kau akan kehilangan keduanya. Ekspresi wajah Murong Yu berubah dingin, karena kau tidak mau, maka kita hanya bisa melakukannya. Bunuh mereka untukku, jangan tinggalkan satu pun. Boom, 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 suara Murong Yu belum mereda, dan para budak alam Dao yang telah mengunci banyak leluhur di gunung tinggi mulai bekerja sama. Gelombang kekuatan mengerikan langsung merobek langit, mencekik keledai botak dan yang lainnya seperti lautan badai. Pada saat yang sama, Murong Yu dan yang lainnya telah mundur dengan keras. Embusan, embusan, embusan. Saat melakukannya, tidak ada waktu bagi yang kuat di bawah gunung tinggi dan jalan lainnya untuk bereaksi sama sekali, dan mereka telah diledakkan menjadi awan kabut darah oleh kekuatan mengerikan itu, menghilang di antara langit dan bumi. Dalam sekejap, kecuali 6 pembangkit tenaga listrik alam Dao, semua orang dibombardir dan dibunuh. Hal ini membuat keledai botak dan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur lainnya terasa menyakitkan. Mereka semua adalah eksistensi teratas dalam pasukan masing-masing. Masing-masing tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat. Tanpa mereka, kekuatan mereka akan kacau. Namun, mereka hanya punya waktu untuk merasakan sakit. Karena mereka sekarang adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai dan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Puff, meskipun mereka telah bersiap sejak lama, mereka mengorbankan berbagai harta dan melancarkan serangan terkuat saat budak-budak Murong Yu beraksi, dan pada saat yang sama mereka harus bergegas ke kejauhan dengan paksa. Namun, meskipun mereka cepat, mereka tidak dapat sepenuhnya lolos dari serangan. Pada saat setelah pembangkit tenaga listrik di bawah alam Dao besar dibombardir dan dibunuh, serangan 16 pembangkit tenaga listrik dari alam Dao besar dengan cepat meledak. Seberapa mengerikan serangan terkuat dari 16 pembangkit tenaga listrik. Orang-orang yang mencapai keledai botak gunung memiliki pemahaman yang mendalam. Bahkan jika mereka berdelapan menggabungkan pertahanan mereka, mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Seandainya mereka tidak mempersembahkan senjata sihir terkuat mereka, mereka pasti sudah dibombardir dan dibunuh. Namun kini kondisi mereka tak kunjung membaik. Satu persatu dibombardir dengan muncrat darah yang deras. Meskipun tidak terlalu parah, serangan 16 ahli alam agung itu lebih dari sekadar serangan ini. Gemuruh, Auzu.com, serangkaian kekuatan mengerikan terus berjatuhan. Keledai-keledai botak meraung ke arah gunung, dan mereka terpaksa menanggung serangan-serangan mengerikan ini. Apa? Tak lama kemudian, leluhur Paviliun Zanri, pembangkit tenaga listrik di awal dunia Tao, menjerit dan seluruh tubuhnya dibombardir dan dibunuh. Bukan karena kekuatannya terlalu lemah, tetapi karena budak-budak Murong Yu terlalu kuat. Ada beberapa orang kuat di dunia Taoisme. Bagaimana mereka bisa melawannya? Awalnya, sulit untuk melawan kombinasi 6 orang. Terlebih lagi, sekarang tidak ada seorang pun.
Tekanan pada keledai botak Alpine dan yang lainnya bahkan lebih besar. Tak lama kemudian, leluhur sekutu Istana Tianji lainnya jatuh untuk kedua kalinya. Sekarang, hanya tersisa 4 jalan kuat. Keempat orang itu tampak ketakutan dan marah. Melempar ke kiri dan ke kanan, ingin bergegas keluar dari pengepungan. Tapi dari mana Anda mendapatkan lingkaran 16 orang kuat di alam besar? Terutama ketika masih ada beberapa orang kuat di alam Taoisme. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, ke-6 ahli alam Dao besar telah jatuh. Harga yang harus dibayar dengan pemboman ini adalah 2 budak di alam Dao awal terluka ringan. Pertempuran itu berlangsung cepat dan berakhir dengan cepat. Murong Yu dan yang lainnya di kejauhan bahkan belum melihat apa yang sedang terjadi, dan leluhur Gao Shan dan yang lainnya semuanya telah dibombardir dan dibunuh. Masih banyak orang dan kuat, kata Yao Guang sambil mendesah. Di bawah pemboman 16 jalan besar, tidak ada kekuatan untuk melawan gunung, bagaikan angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Murong Yu mengangguk setuju, apapun situasinya, ada banyak orang dan kekuatan. Tentu saja, semuanya didasarkan pada fondasi yang kuat. Jika tidak, bahkan jika seluruh istana Tianji dikerumuni, itu tidak akan cukup untuk membunuh beberapa orang termasuk keledai Alpine. Wakil kepala istana, apa selanjutnya? Tian Xuan menatap Murong Yu. Namun, sebelum Murong Yu sempat menjawab, terdengar lolongan keras dan panjang dari kejauhan. Semua orang mengikuti suara itu untuk melihat ke atas, tetapi mereka kebetulan melihat aliran cahaya merobek kehampaan, bersinar dari langit yang jauh. Wajah para budak di 16 jalan sedikit berubah, dan dalam sekejap, Murong Yu sudah terlindungi di tengah. Pada saat ini, aliran cahaya itu juga muncul di depan Murong Yu dan yang lainnya. Tuan, Tiansu dan yang lainnya sangat senang melihat pengunjung itu. Pengunjung itu tentu saja adalah Patriark Istana Tianji. Namun, aura di tubuhnya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatannya juga tidak stabil, seolah-olah dia baru saja menerobos, dan dia belum punya waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Di mana para bajingan itu di Gaoshan? Melihat Murong Yu dan yang lainnya dalam kasus itu, Patriark Tianji bertanya dengan cemas. Saat sedang retret, ia menerima telepon dari Murong Yu dan yang lainnya. Awalnya, ia ingin menerobos. Namun, mungkin karena hubungan yang dilandasi amarah, butuh waktu yang sangat lama baginya untuk menerobos. Saat ini, sudah ada tanda-tanda terobosan. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia akhirnya memilih untuk terus menerobos. Kalau tidak, jika terus seperti ini, ia tetap tidak akan menjadi lawan. Akan lebih baik menerobos ke ranah Raja Tao, karena masih ada pertarungan. Mungkin tekanan luar biasa dari faksi pembasmi Istana Tianji yang menekan Patriark Tianji, yang justru memungkinkannya untuk berhasil menerobos dalam waktu singkat. Setelah menerobos, leluhur Ji Surgawi tidak punya waktu untuk menyerang basis kultivasinya, jadi ia langsung bergegas. Namun, saat ini, pertempuran telah berakhir. Mereka semua mati. Murong Yu, apakah temanmu yang membunuh mereka? Setelah mengetahui kebenarannya, dagu Grandmaster Tianji hampir jatuh ke tanah. Patriark Tianji hanya bisa menggunakan teman untuk menggambarkan budak-budak Murong Yu. Bahkan jika Murong Yu mengatakan kepadanya bahwa orang-orang itu adalah budaknya, Patriark Tianji tidak akan mempercayainya. Lagi pula, bagaimana mungkin ada begitu banyak budak untuk alam ciptaan belaka? Lalu bagaimana Murong Yu bertemu orang-orang ini? Patriark Tianji cukup penasaran, tetapi tidak bertanya. Murong Yu mengangguk dan tersenyum tanpa komitmen. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tiansu menatap leluhur Tianji, lalu ke arah Murong Yu. Lagi pula, mereka berdua adalah bos di sini. Saat kita menyergap, beberapa temanku telah pergi ke markas Zishan, Pavilion Zanri, dan pasukan lainnya. Aku yakin saat ini mereka telah berhasil menekan markas mereka. Sekarang, kita hanya perlu mengumpulkan buah kemenangan di masa lalu. Itu saja, kata Murong Yu sambil tersenyum. Leluhur Tianji merenung sejenak, dan setelah melihat ke-16 budak Dao Realm, ia berkata dengan tegas, Murong Yu, kali ini, kita tidak membutuhkan apapun di Istana Tianji. Temanmulah yang menyelesaikan krisis di Istana Tianji. Mereka juga menekan kekuatan-kekuatan seperti gunung tertinggi. Kalau begitu, berikan harta karun kekuatan-kekuatan seperti gunung tertinggi itu kepada teman-temanmu. Sedangkan untuk Istana Tianji kita tidak punya nafsu makan yang besar untuk memakannya. Setelah merenung sejenak, apa yang dikatakan leluhur Tianji memang benar. Jika Istana Misteri Surgawi melahap sumber daya ke-6 kekuatan itu, kemungkinan besar akan membuat lebih banyak orang menginginkannya. Saat itu, akan ada lebih banyak musuh di Istana Tianji. Bagaimana kalau kita berteman baik dengan Murong Yu? Maka, Murong Yu mengangguk setuju. Ke-6 kekuatan itu hampir setara dengan Istana Rahasia Surgawi, bahkan lebih kuat dari Istana Rahasia Surgawi. Gunakan saja sumber daya mereka untuk mengembangkan Sekte Suci. Lagi pula, sudah saatnya Sekte Suci meninggalkan Tata Surya. Lagi pula, Tata Surya adalah wilayah pengaruh Istana Tianji, dan Murong Yu adalah guru suci sekaligus wakil kepala Istana Tianji, jadi masih agak merepotkan untuk melakukan sesuatu. Kalau begitu, pindahkan Sekte Suci ke Pegunungan Tinggi. Murong Yu membuat keputusan dalam hatinya.